Oke, baik. Assalamualaikum Bu Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi Bu Itu. Selamat pagi juga Pak. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Oke. ya. Terima kasih Bu Itu ya, sudah bisa membantu Bapak ya pada kesempatan kali ini. Ya, Bapak ada tugas dari CDP ya, calon guru penggerak angkatan 7 ya, bahwa di sini Bapak akan melaksanakan aksi nyata observasi supervisi yang insya Allah akan kita jalankan dan mohon kesediaan. Kira-kira Bu Ike siap membantu Bapak? Siap. Baik. Oke, baik, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang mungkin Bapak ingin sharing ya, berkenaan pembelajaran yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bu Ike. Nah, apa saja tujuan pembelajaran yang kiranya akan Bu Ike sampaikan dan mungkin berkenan? Pertemuan di hari ini apa ya? Pertemuan di hari ini dan minggu depan sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana TPI itu peserta didik mampu menganalisis mengenai sengketa batas wilayah NKRI. Jadi nanti akan memberikan sebuah stimulus, sebuah video mengenai beberapa negara yang mengklaim bahwa wilayah dari NKRI tersebut atau pulau terluar itu dalam kategori negara mereka. Jadi menciptakan agar anak-anak bisa berjalan kritis mengenai beberapa negara yang sudah lepas dari NKRI dan kecintaan mereka terhadap NKRI dari permasalahan tersebut. Dari tujuan pembelajaran yang akan Bu Ike sampaikan di pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, lantas pengembangan apa saja atau area pengembangan apa saja yang hendak dicapai nanti ketika observasi nanti Bapak kelas ya, kira-kira area pengembangan apa saja yang akan hendak dicapai, apakah berkenaan tentang pembelajaran diferensiasinya atau kompetensi sosio-emosional atau yang lain, kiranya apa nih yang Bu Ike inginkan atau harapkan di pembelajaran kali ini yang insya Allah nanti Bapak coba untuk observasi. Nah, lantas pengembangan apa nih yang akan dicapai Bu Ike? Pengembangannya kebetulan dua-duanya tadi sudah dibahas sama Bapak ya, dan memang tujuannya ke sana Pak. Jadi kalau dilihat kan dari pembelajaran diferensiasinya sesuai dengan kebutuhan anak-anak, dimana yang pertama saya mau membangun literasi. Ya, literasi itu salah satu jembatan kita untuk mengetahui berbagai hal. Yang dimana anak-anak Indonesia sekarang memang ada males berliterasi di buku. Yang makanya kita coba dengan membuat sebuah video sambil saya menerangkan juga mengenai kejadian-kejadian kok bisa sih peristiwa itu terjadi. Nah, jadi untuk menunjukkan rasa ingin tahu mereka juga, karena banyak anak-anak yang karena kasus itu terjadi sudah sangat lama, jadi mereka tidak tahu mengenai masalah tersebut. Jadi dari emosi sosial apa ya? Nah, dari emosi sosialnya juga akan lebih menjiwai, lebih dapat, karena dari 17.504 pulau ya sudah ada beberapa yang diambil ya, karena pulau-pulau tersebut baik melalui perairan, baik melalui daratan itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk Indonesia. Oke, baik. Lantas strategi apa saja nih yang akan Bu Ike lakukan nih di pembelajaran sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran yang Bu Ike sampaikan, kemudian dengan capaian ini diharapkan. Nah, lantas strategi apa nih yang sudah Bu Ike siapkan? Oke, strateginya berarti dari kegiatan intinya ya Pak. Ini kalau sebagaimana itu strateginya pertama kita akan sama-sama mulai menyimak. Jadi saya tidak membiarkan penonton sendiri, karena penonton sendiri nanti jatuhnya mereka makanya masih awang-awang gitu lah. Tapi kalau nanti didampingi dengan dua pulau tersebut, kita secara tidak langsung menonton bersama itu memiliki rasa bagaimana yang salah, kemudian apa sih usahanya kita. Jadi kita bahas secara lebih lanjut bersama-sama masalah tersebut. Nanti saya lebih memakai listening di sini. Nah, itu dari cara-cara menyelesaikan masalah sengketa, kemudian juga nanti ada implementasi dari anak-anak
baik, begitu berarti kita sepakati ya. Berarti yang tadi yang kita sampaikan berkenaan tentang tujuan pembelajaran, kemudian harapan yang kita capai dan strategi yang akan dilakukan. Yang mudah-mudahan berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di observasi dan nanti kita Bapak siap. Terima kasih. Sama-sama. Dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Kasus sengketa batas wilayah kedaulatan NKRI. Nah, ya, jadi sebelum membahas kasus tersebut, ya, akan flashback dulu nih ke materi hari Rabu lalu, ya, mengenai paham kebangsaan. Nah, untuk paham kebangsaan, saya mau nanya ke seseorang nih, ya, masih ingat ya nih ya materi minggu lalu? Boleh sambil lihat catatannya. Oke, saya mau nanya sama Azra. Azra, paham kebangsaan itu tentang apa sih? Itu pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib, dan penanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan bebas. Nah, di situ ada kalimat secara merdeka. Rehan, ada Rehan? Ya, Rehan, maksud dari kata secara merdeka itu apa sih? Maksud dari merdeka di situ? Merdeka, berhak, berhasil. Oke, kalau menurut Dika, merdeka itu apa? Suatu pencapaian. Suatu pencapaian. Menurut Safi? Kebebasan. Kebebasan. Ya, nah jadi merdeka artinya kebebasan atau kita sudah mencapai suatu pencapaian nih. Tercapai bersama-sama ya. Kemudian tadi Pak Azra baca ya, kalian bisa melihat sendiri catatan minggu lalu ya, di situ ada persamaan sejarah, persamaan nasib, sepenanggungan. Nah, minggu lalu juga kalian sudah literasi di halaman 170 ya, itu di buku paket mengenai pidato kebangsaan dari para founding fathers ya. Mereka sudah mengungkapkan pandangan mereka terhadap apa sih itu negara persatuan, kemudian kebangsaan itu maksudnya apa, nasionalisme yang harus kita pupuk setelah Indonesia merdeka harus bagaimana nih kita. Nah, ya, jadi tertuanglah di dalam suatu paham kebangsaan yang dimana itu semua lahir dari persamaan nasib, sejarah ya, kemudian sepenanggungan. Nah, kalau menurut Anggun, maksud dari persamaan sejarah, Gun, apa maksudnya? Emangnya ada di Indonesia ada peristiwa persamaan sejarah nasib? Persamaan sejarah itu sama kayak sejarah Iya, sejarah bersama. Apa? Sejarah pernah mengalami yang sama gitu. ya, peristiwa apa yang sama? Perang yang sama, perang di Indonesia atau perang antar kayak kerajaan gitu, perang kerajaan ini sama ini, terus sejarahnya sama. Oke, setelah perang kerajaan terus ada apa lagi? Masa apa tuh? Kemerdekaan ya, berarti maksud dari persamaan sejarah, persamaan nasib, sepenanggungan, yaitu rakyat Indonesia dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, bahkan dari pulau-pulau terluar, kita tuh sama-sama dijajah. Dijajah siapa? Belanda. Portugis, Prancis, Spanyol, kemudian Inggris. Ya, itu seperti di Indonesia ya. Kalau peninggalan Inggris di Indonesia tuh apa sih? Ayo, peninggalan bangsa Inggris ketika menjajah Indonesia.
Apa? Yang ada di Bogor apa? Oh, apa Gun? Apa? Bogor Raya. Tinggal di Inggris. Bawa lagi ya. Ya, jadi kebun raya Bogor itu adalah peninggalan dari Inggris. Ya, nah kenapa kok bisa? Ya kan di sana juga ada bunga bangkai yang disebut dengan Rafflesia apa? Nah itu salah satu penemu itu dari Inggris. Ya yang menjajah Indonesia juga. Ya, jadi tiap negara itu peninggalannya berbeda-beda. Kalau Belanda dan Jepang itu meninggalkan air mata dan kepedihan, ya, tapi kalau Inggris meninggalkan ilmu pengetahuan. Ya, tapi Inggris menjajahnya hanya sebentar. Yang paling lama adalah Belanda berapa tahun? 3,5 abad atau 350 tahun. Itu sangat lama sekali ya. Kita nunggu satu tahun aja tuh udah lama banget. Ya, apalagi orang-orang pribumi zaman dahulu. Ya, mereka ingin terbebas dari semua penyiksaan. Satu hari aja yang lama nunggunya. Ya, maka dari itu lahirlah sebuah rasa nasionalisme ya dari penderitaan mereka semua ya ingin mengusir penjajah dari Republik Indonesia dengan berbagai caranya masing-masing ya dari daerah-daerah itu ada yang mengusirnya menggunakan senjata ya senjata yang dipakai oleh rakyat Indonesia berupa gunting ya dan juga berupa perlawanan ya itu belum ada yang menggunakan senjata api ya tapi lawan kita itu sudah memakai senjata api atau teknologi yang sudah modern pada masa sebelumnya. Berhasil nggak Indonesia mengusir penjajah? Berhasil, terbukti dengan merdeka di tahun 17 Agustus 1945 ya. Nah jadi dari pengibaran bendera merah putih pertama kali menandakan Indonesia telah berhasil memerdekakan dirinya dari penjajah dengan peristiwa yang sudah dialami. Ya, maka dari itu kenapa tiap hari Senin harus ada upacara karena untuk menghargai jasa para pahlawan ya mau berdirinya lama berdirinya tegang ingat tuh perjuangan orang-orang terdahulu bagaimana mereka mengibarkan bendera merah putih harus mengorbankan nyawa mereka sedangkan kita hanya berdiri tegak saja ya kemudian ketika bendera naik kita harus menghormati jasa mereka untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, oke. Kemudian, nah, apa hubungannya tadi dengan dengan materi yang kita bahas hari ini? Ya, materi kita memasuki tentang kedaulatan NKRI. Dan NKRI berupa wilayah-wilayahnya. Ya, oke. Nah, jadi untuk hari ini kita belum masuk ke penugasan, tapi kita akan diberikan kelompok. Ya, kita secara bersama-sama menonton sebuah video ya yang dimana kalian pasti akan wah ternyata Indonesia tuh seperti ini loh dari prestasi yang sudah dicapai ya. Nah ini data berdasarkan Kementerian Pariwisata ya. Nah kenapa buku harus pariwisata yang ditampilkan? Karena salah satu devisa terbesar untuk pemasukan negara Indonesia dari pariwisata. Yang bayangkan waktu pas COVID kemarin ya yang benar-benar terpuruk itu apa? Pariwisata karena tidak ada pengunjungnya datang ya tapi alhamdulillahnya masa COVID itu sudah berakhir nah masa COVID itu sudah berakhir ya destinasi wisata pun dibuka secara perlahan ya oke silakan disiapkan buku kalian saya dikte aja ya ini sudah siap siap ya. Istilah kedaulatan secara etimologis. Istilah kedaulatan secara etimologis diambil dari bahasa Arab. Etimologis. Biasa tulisannya etimologis. Diambil dari bahasa Arab yaitu diambil dari bahasa Arab yaitu tanda petik daulah D-A-U-L-A-H daulah Itu pakai bahasa Arab bahasa Indonesia ada
yang berarti kekuasaan. Yang berarti kekuasaan. Ya. Sedangkan dalam bahasa Latin, ialah tanda petik supremus. Ya, biasa tulisannya supremus. Dengan arti tertinggi. Sedangkan dalam bahasa Latin ialah supremus dengan arti tertinggi. Ya, bahasa nih. Kalimat baru, garis baru. Sementara dari KBBI atau KBBI saja juga boleh. Singkatan dari apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Sederhananya, kedaulatan diartikan sebagai hak eksklusif. Untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan. Dan masyarakat. Sederhananya, kedaulatan diartikan sebagai hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan dan masyarakat. Ya, sedikit lagi. Kedaulatan NKRI artinya. Nah, ini arti dari kedaulatan NKRI. Artinya, negara memiliki kekuasaan. Untuk menentukan kehendaknya sendiri. Dan harus mampu melaksanakannya. Kedaulatan NKRI artinya negara memiliki kekuasaan untuk menentukan kehendaknya sendiri dan harus mampu melaksanakannya. Ya, ini sengaja kenapa saya suruh kalian mencatat biar kalian mengingat. Ya, kalau semua yang ditampilin di media nanti yang ada lupa. Emang iya Bu, yang mana Bu? Nah, ya, jadi ada catatan sedikit di bagian-bagian yang terpenting. Itu ya. Jadi maksud dari di sini kan harus mampu melaksanakannya. Nah, kalau negara sudah memiliki kekuasaan, ya, maka dari itu negara harus siap untuk melaksanakannya. Ya, contohnya apa Bu? Seperti sistem hukum, kemudian dari sosio-kulturalnya, ya, kemudian juga harus menjaga sistem pertahanan dari serangan musuh, baik dari intervensi negara asing maupun ancaman dari dalam negeri. Ya, kalau untuk kedaulatan wilayah biasanya ancaman dari dalam negeri itu apa sih kasusnya?
Indonesia harus benar-benar menjaga Papua agar jangan lepas dari Republik Indonesia karena dia itu sudah termasuk dalam teritorial NKRI. Nah, sampai sini ada ditanyakan mengenai dua istilah tersebut secara etimologis dan KBBI. Paham maksudnya dari kedaulatan? Oke, kalau paham berarti kita masuk ke video-video yang akan ditayangkan. Ya, kan? Jadi sebelum nonton video, saya akan membagikan dulu ya bagian berdasarkan jumlah dari AKPD-nya. Nanti satu kelas akan terbagi menjadi 7 kelompok. Ya, kalian ada 3-4 ya. 3-4 berarti ada yang berempat, ada yang berlima. Ya, oke. Biar cepat, jadi saya tentuin aja ya. Tentukan dari absen ya. Nanti siap-siap mendengar. Kelompok 1 Abzali. Kelompok 1 Abzali, Tia, Azra, dan Alia. Kelompok 2 Amira, Andina, Anggun, dan Ika. Kemudian kelompok 3 ada Belva, Elsa, Albert, dan Jelita. Jadi Belva bertiga dulu ya, kan Jelita tadi ya. Kemudian kelompok 4 ada Joanna, Levirna, Sakit, dan Mega. Kelompok 4. Kemudian kelompok 5 ada Melisa, Elina, Rido, dan Rakan. Kelompok 5. Kelompok 6 ada Putri, Rehan, Diana, dan Riko. Kelompok 7 ini masih ada sisa-sisanya, nanti kita sebar ya sisanya. Tadi kelompok 6 yang ke siapa? Yang Riko ya? Riko. Berarti kelompok selanjutnya sampai Yanti, Rosita, Sehan, dan Sawa. Yanti, Rosita, Sehan, dan Sawa. Nah, berarti sisanya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 orang ini akan disebar di kelompok 1 sampai 6. Berarti Sofiatun masuk kelompok 1. Kemudian Siti Zuya masuk kelompok 2. Tiara kelompok 3. Ridwi kelompok 4. Priti kelompok 5. Zaka kelompok ke-6 ya. Berarti semuanya berlima ya, 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 berlima. Kemudian kelompok 7 hanya ya, saya ulangi ya. Kelompok 1 Abzali, Tia, Azra, Alia, dan Sofi. Kelompok 2 Amira, Andina, Anggun, Dika, dan Zulia. Kelompok 3 Belva, Elsa, Albert, Jelita, dan Tiara. Kelompok 4 Joanna, Levirna, Syafiq, Mega, dan Lili. Kelompok berapa? 5 Melisa, Melina, Rido, Rakan, dan Titi. Kelompok 6 Putri, Rehan, Riana, Riko, dan Zahra. Ya, jadi silakan kalian berkumpul dulu bersama teman-teman sekelompoknya ya, biar nanti diskusinya lebih enak ya. Sekarang videonya ditayangkan. Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat ke-9, pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat ketiga, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia.
Dan peringkat pertama, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Nah, udah tercepat tuh Pertumbuhan Indonesia ya. tujuan wisatawan Indonesia terus meningkat mencapai 12,57% di level nasional, 7,4% di level ASEAN, dan 5,6% di level global. Rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 9% di periode 2009 hingga 2013 menjadi 14% pada periode 2014 hingga 2018. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis absolute growth pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia di periode 2014 hingga 2018 mencapai 47,6%. Branding Wonderful Indonesia semakin mendunia dengan banyaknya penghargaan yang diberikan dari berbagai negara di dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selama 5 tahun terakhir, telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019, ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi pariwisata unggulan. Dampak nyata majunya pengembangan pariwisata Indonesia adalah meningkatnya pendapatan dari PAD berbagai destinasi pariwisata yang ada di Indonesia seperti Samosir, Banyuwangi, Sidrap, Barat. Seluruh pencapaian pariwisata ini merujuk pada pariwisata prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti bagaimana menyambut wisatawan dengan prima serta bagaimana menjaga kebersihan area destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk aktif mengembangkan produk dan usaha kecil masyarakat di 10 destinasi wisata prioritas melalui berbagai pelatihan seperti pemandu wisata, homestay, kuliner, cibrahata, dan lain-lain. 100 wonderful event di seluruh wisata yang ada di Indonesia itu udah tampil tuh di luar negeri, salah satu negara-negara yang tadi disebutkan, dan mulai banyaknya kayak di gedung ya, itu semakin banyak ya mengundang wisatawan asing untuk masuk ke dalam negeri dan berjalan-jalan. Mulai dari free travel hingga post travel. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Kementerian Pariwisata berhasil memfasilitasi industri pariwisata untuk bertemu dengan calon-calon konsumen dengan 10 destinasi pariwisata prioritas dan menjual paket-paket wisata menarik melalui pameran pariwisata internasional dan tentunya isi berjualan. Kementerian Pariwisata juga mengimplementasikan program Tourism Hub yang diharapkan dapat mendatangkan wisman dari pasar zona ASEAN countries, Australia, dan juga Selandia Baru yang berada di Singapura dan Malaysia untuk jalan terdiri dari 40 miliar US dollar penanaman modal asing atau PMA dan 1,8 miliar US dollar untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalisasi kegiatan industri pariwisata sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi. Maka dikembangkanlah pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Jauh ini, 8 KEK pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Nelayan, Morotai, Singasari, Likupang, Tanjung Gunung, dan Sungai Liat. Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun demi tercapainya Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata kelas dunia. Salam pesona Indonesia. Oke, nah dari video yang sudah kalian tonton, usaha apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata? Apa? Ayo, itu udah ditempat nih. Ya, usaha apa aja tuh yang sudah diterapkan oleh pemerintahan kita? Yang apa yang kalian lihat, yang kalian tonton tentang ibu meningkatkan ini, apa yang tadi ditayangkan? Yang pertama SDM yang unggul. Nah, ya maksud dari SDM unggul di sini, di mana
dari SDM-nya seperti ya mereka akan diasah menjadi tugen ya. Kalau misalkan nanti ada pengunjung dari luar negeri, berarti dia harus bisa bahasa asing. Ya, yang minimal yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris itu juga penting. Ya, nah kemudian dari itu kan dari sisi tugen, kemudian juga ada tempat penginapan atau homestay. Ya, kalau misalkan tempatnya jauh, nggak mungkin kan dia pulang pergi. Ya, nah berarti harus menginap. Ya, nah kita buatkan homestay benar-benar asli dari wilayah kita nih. Nah, dari situ SDM itu akan dibuat seperti itu, jadi kreatif. Ya, dari sisi homestay. Kemudian apalagi kuliner betul ya, makanan khas dari Bogor. Apa dari Bogor? Asinan Bogor ya, terus lapis Bogor kayak talas ya, di kabur nah itu ya salah satu bidang kuliner ya. Kemudian kalau dari Jakarta, kalau kalian lagi main ke Jakarta pengen ini makanan khas Jakarta, Betawi, terus apa lagi? Pakai roti buaya ya, yang unik ya. Kok roti buaya sih Bu? Padahal kan buaya itu kan dibilangnya kayak kamboya ya. Bahasa anak muda mah ya buaya. Nah tapi dalam budaya Betawi buaya itu setia melambangkan kesetiaan terhadap pasangannya. Ya, nah berarti selama ini kita selalu mengartikan dong Bu. Iya, itu kan bahasa gaul. Ya, nah, tapi ternyata kalau dari budaya Betawi itu ada maknanya, yaitu tentang kesetiaan. Kedaulatan NKRI ini berkaitan dengan alutsista. Ini udah menjaga dari sini kalau nggak kelihatan. Bisa dikencengin ya? Kalian. Ini, saya. Bisa, masih gini ya? Nah, ini harga mahal kedaulatan NKRI dilihat dari alutsista kita yang ada di laut ya, berarti armada laut nih atau TNI Angkatan Laut harus lebih diperkuat ya. Apakah hanya di laut saja? Tidak, di darat dan di udara pun juga sama ya, karena intervensi dari negara lain ya itu tidak hanya masuk dari wilayah perairan tapi juga melalui wilayah udara. Nah ya, di sini maksud harga mahal ternyata untuk membeli satu kapal selam kita butuh dana sebesar 127 triliun. Nah, dari mana tuh uangnya? TTP patungan rakyat Indonesia. Nanti Indonesia sudah bisa membuat kapal selam dalam negeri ya. Biayanya ya. Selain itu pemerintah Indonesia juga Kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar. Kedua, bahwa kedaulatan itu memerlukan upaya maritim ya, negara maritim, kemudian wilayahnya juga dipenuhi dengan perairan. Ya kalau misalkan dulu lautan sebagai pemisah, tapi sekarang teorinya sudah bukan seperti itu. Ya, lautan adalah pemersatu. Ya, maka dari itu kenapa destinasi wisata Indonesia kebanyakan laut? Nah, tadi karena Indonesia adalah negara maritim, berarti untuk menjaga itu semua kita butuh armada laut yang kuat. Itu ya. Oke, kita masuk ke kasus untuk kelompok 1. Kelompok 1 LKPD-nya bisa dilihat di GCR. Kalian akan menganalisis kasus mengenai
Selatan. Minggu lalu sudah pernah dibahas nih ya. Yang ditampilkan di sini adalah keindahan dari Cipadan dan Ligitan setelah lepas dari NKRI. Ini didirikan apa nih? Di resort di sana ya. Nanti kekayaan lautannya ya. Oh, ada apa ini namanya? Diving ya, penyelam nih. Bu, kenapa kok dibuat resort-resort di Pulau Ligitan dan Cipadan ini untuk menambah daya tarik pariwisata ya. Ada penangkaran penyu di dalamnya. Jadi bukan hanya keindahan sunset ya yang kita lihat ya, atau nanti kalian menuju ke sana, tapi juga ada wisata laut. Asik. Nah, kalau kalian lihat ya, nah ini bentuk pulaunya ya. Pulaunya ini ada di Selat Makassar ya, perbatasan antara sama Malaysia dengan Kalimantan Timur. Cantik ya, bersih ya, pulaunya bersih, lautannya bersih. Sayangnya ini sudah milik Malaysia ya. Berapa bisa diambil? Beli nanti kita kupas dulu ya. Kesalahan ini ya, kenapa pulau tersebut bisa masuk ke dalam wilayah Malaysia? Ada yang ingat minggu lalu pernah saya spill tuh? Karena tidak dikelola oleh Indonesia, kita terus itu ya. Kenapa Indonesia bisa kalah argumentasinya di mahkamah internasional? Ya karena Indonesia data hukum lautnya masih kurang, atau bisa dilihat dari actionnya nih ya, antara klaim dari Malaysia dan Indonesia. Kenapa bisa Malaysia yang menang? Karena pulau tersebut diurus. Jadi ini kalau lepas dari NKRI dibuat sebuah resort, kemudian ada penangkaran penyu, jadi diperhatikan pulaunya ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena bukan salah sepenuhnya bumi Indonesia juga ya, karena di tahun 1967 bangsa Indonesia pun sedang sibuk mengurusi sistem pemerintahan ya. Itu masih di masa Orde Lama atau di zaman Bung Karno ya. Kita masih banyak perlawanan, kemudian dari undang-undang yang silih berganti, kemudian dari pergantian kabinet ya. Nah, berarti masih berlaku ya. Kemudian ketika melihat Indonesia sibuk, apa yang dilakukan dari negara tetangga? Mengurusi jadi melirik nih ya. Kalau kata bahasa kita mah ada barang bagus nih ya. Ini barang bagusnya kalau kita kelola akan menjadi daya tarik wisata nih, otomatis akan menambah devisa negara karena keindahan dari alamnya. Halo pemirsa Albirnya ID, kembali lagi di channel Albirnya ID. Blok Ambala berarti dia masih tetangga nih sama Pulau Cipadan dan Ligitan. Itu masih dalam wilayah ya, sama Makassar ya. Dan memperlihatkan taji tempurnya di Ambala. Sejumlah KRI dari Armada 2 silih berganti mengawal teritori perairan Kaltara, bersinergi dengan pesawat Inka dan jet tempur TNI AU. Berita ini kalah seru dengan konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan China dan Amerika. Bulan Februari tahun ini, Malaysia memperlihatkan buku pertahanannya. Bagaimana strategi pertahanannya 10 tahun ke depan? Namun, titik perhatian kita adalah adanya tampilan perang laut teritori Malaysia dan memasukkan perairan Ambala dalam wilayah teritori dan ZEE-nya. Secara geopolitik dan geostrategis, Ambala adalah wilayah kedaulatan Malaysia menurut buktinya.
kelompok dua. Ketika buku putih itu terbit, sudah banyak kemajuan yang didapat dalam kekuatan militer Indonesia selama 10 tahun terakhir. Tahun 2005 yang lalu, Video juga sudah dijelaskan ya, nah bahwa untuk persengketaan antara sepadan dan kita berhasil dimenangkan oleh pihak Malaysia. Nah karena mereka sudah memenangkan kedua pulau tersebut, akhirnya Malaysia merasa dirinya angkuh ya, dan angkuh tuh kenapa bisa begitu ya, karena dia sudah berhasil melawan Indonesia ya, maka internasional bisa memihak kepada mereka. Nah kemudian di buku putih pertahanan negaranya disitu tertulis ya bahwa untuk sistem pertahanan Malaysia 10 tahun ke depan ya, yaitu memasukkan Ambalat ke dalam wilayah dari teritorialnya ya. Nah kenapa sih Ambalat ini jadi bahan rebutan antara Indonesia dan Malaysia? Emang ada apa di Ambalat? Kan cuma perairan doang. Sumber daya alamnya berupa ikan dan banyak yang bumi ya. Nah maka dari itu Ambalat juga masuk ke dalam wilayah yang diklaim oleh Malaysia ya. Tapi diketahui sampai saat ini Ambalat masih milik Indonesia ya, dan akan tetap terus menjadi bagian dari wilayah NKRI. Nah ini tugas kita bersama nih ya, jangan melupakan pulau-pulau terluar kita ya, batas-batas wilayah negara kita ya, berdasarkan undang-undang maupun hukum laut internasional ya. Sekalipun kalian cita saya kan mau jadi dokter, terus mau jadi anak kesehatan ya, saya pusing belajar tentang hubungan internasional ya, sekalipun minat kalian tidak Sahabat Kompas.com, hampirnya benar-benar memanas usai Cina menuntut Indonesia untuk menyetop pengeboran minyak dan gas alam karena mengklaim wilayah itu adalah miliknya. Nah, sekarang Pasalnya, Indonesia sudah menegaskan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut yang dinamai Laut Natuna Utara. Yakni 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Pada Kamis 2 Desember 2021 lalu, Reuters melaporkan soal Cina yang meminta Indonesia menghentikan pengeboran migas. Hal ini diungkapkan oleh 4 orang yang mengetahui persoalan tersebut kepada kantor berita Reuters. Salah satunya adalah anggota Komisi Pertahanan DPR Muhammad Farhan. Ia menerima pengarahan yang meminta RI menghentikan pengeboran milik sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah Cina. Farhan pun menanggapi bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan RI. Selain Farhan, 3 orang lainnya juga mengaku mendapat Pakar Hukum Laut Internasional UI Ari Afriansyah menilai bahwa nota diplomatik yang menunjukkan sikap asertif Cina atas klaim teritorial Laut Cina Selatan di Natuna. Namun, menurutnya pemerintah Indonesia tak perlu bersikap reaktif, apalagi bernegosiasi atau mengajukan persoalan sengketa ini ke pengadilan internasional. Langkah reaktif malah akan dianggap bahwa Indonesia mengakui klaim Cina. Pemerintah Indonesia pun disarankan bersiap untuk kondisi tak terduga dalam konflik Natuna dengan mengerahkan kekuatan keamanan laut. berarti klaim dari Cina adalah klaim sepihak ya. Karena apa? Karena kapal laut mereka itu sudah masuk ke wilayah Natuna atau kapal apa namanya? Coast Guard ya. Nah itu kapal itu
Yang kedua center buat kapal-kapal. Biar ada yang bersuara itu ya. Bisa melihat videonya ada daratan di sini. Posisinya di sini. Mercusuar di sini dan dibawa oleh Malaysia. Ya, aku izin dari adanya di Tanjung Dago ya, Tanjung Dago daerah Kalimantan Tengah. Silakan nanti kelompok 4 ya, kelompok 4 bisa menganalisa lebih lanjut. Tugas tentang salah satu wilayah terluar dari negara Indonesia yang juga berbatasan secara langsung dengan negara tetangga. Ya, wilayah tersebut adalah Pulau Sebati. Uang sekalipun kemudian dan di batas-batasnya. Pulau Sebati secara resmi terdaftar sebagai salah satu dari 92 pulau terdepan dan juga pulau terluar Indonesia. Pulau ini terletak di sebelah timur Laut Kalimantan. Jarak minimal antara Pulau Sebati dan daratan Kalimantan adalah sekitar 1 km. Pulau Sebati memiliki luas wilayah sekitar 452,2 km persegi, di mana wilayahnya ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian utara pulau dengan luas 187,23 km persegi merupakan wilayah negara bagian Sabah, Malaysia, dan bagian selatan dengan luas 247,47 km persegi merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sementara sisanya sekitar 375,52 hektar merupakan kawasan konservasi yang dipenuhi tanaman bakau. Berdasarkan sejarahnya, pembagian Pulau Sebati menjadi 2 bagian ini merupakan warisan dari periode kolonialisme bagi negara-negara ketiga. Pulau Sebati sendiri dibagi berdasarkan pada konvensi tahun 1891 antara pemerintah Inggris dan Belanda. Berdasarkan konvensi tersebut, Pulau Sebati dibagi pada garis koordinat 4 derajat 10 menit lintang utara. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah tersebut dengan batas-batasnya, karena keduanya merupakan bekas jajahan dari Belanda dan Inggris. Oleh kelompok berapa tadi? 5. Kelompok 5 ya. Jadi kelompok 5 silakan kalian cari lebih banyak lagi ya artikel yang referensi ya pendapat kalian nanti berargumen ya. Nah itu lama-lama dari kalian sendiri ya. Oke. Kemudian pulau yang menjadi destinasi wisata di Timor Leste. Ya, kalian bayangkan, kalian menentukan kalau pulau ini masih masuk ke wilayah KRI ya, jadi bisa menjadi tayangan tetangga dari kesakitan pulau ini dari mulai pariwisatanya atau kalian nanti usaha isok di sana ya. Jadi saya berikan kesalahan ya, bisa bisa ya, kita belajar pas bisa diskusi dari kalian.
Mbak Joshua di kelompok berapa? 4 ya, perairan Tanjung Datu ya, di Mas Gali, kemudian juga Natuna dan Pulau Sebati ya. Nah, kemudian bagaimana Mbak KPD-nya akan kalian bahas nanti minggu depan. Nah, dia KPD-nya seperti ini ya. Ya, silakan nanti dicatat nama teman-teman sekelompoknya, kelasnya. Kemudian di sini sudah ada kasus yang terjadi. Ya, tiap kelompok sudah berbeda ya. Di sini kelompok 1, lepasnya Pulau Ligitan dan Cipadan. Silakan kalian tulis kronologi singkatnya. Ya, kalau misalnya terlalu panjang kalian persingkat aja. Jadi benang merahnya di mana? Ya, masalah yang terjadi. Kemudian, di sini kan ada 2 kolom nih. Pertama kronologi singkat di sini, kemudian di bawahnya. Nah, ini maksudnya kalau misalkan tulisan yang gede-gede ya, nggak muat, terus kalian bisa pindah ke sini. Ya, nah atau Bu kita foto cuma 1 kolom, nah, misalkan diisi solusi dari pemerintah. Kalau misalkan Bu solusi dari pemerintahnya cukup 1 kolom, ya berarti di sini di strip saja, atau cuma dikasih tanda aja gitu. Tapi kalau misalkan nggak muat ya silahkan ikuti petunjuk itu ya. Kemudian di kolom yang terakhir, nah di kolom yang terakhir solusi dari kelompok. Berarti silakan kalian berargumentasi dari kronologis yang sudah kalian cari, yang sudah kita bahas juga di hari ini, udah saya spill sedikit-sedikit ya. Kemudian solusi dari pemerintah seperti apa menangani kasus sengketa ya. Kemudian silakan ya kalian tambahkan pendapat kalian itu ya. Nah, nanti saya minta bendaharanya Anggun untuk print ya. Jadi silakan di print 7 lembar ya jadinya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai tugasnya? Nah, tugasnya bisa kalian kerjakan di rumah atau nanti hari Rabu depan kita udah ngerjain di rumah nih ya, tapi belum selesai. Nah, kalau belum selesai berarti silakan dilanjutkan di sekolah ya. Nanti setelah itu sebelum ditutup ya, nanti setelah selesai KPD-nya silakan kirimkan perwakilan kalian untuk menjelaskan di depan ya hasil dari diskusi kelompok tentang masalah-masalah tersebut itu ya. Oke, nah kalian ditanyakan nggak dari tugasnya? Jadi untuk 1 TP ini ada 2 pertemuan ya, dimana sebelum mengerjakan tugasnya kalian diantarkan dulu biar nggak salah paham, biar nggak melebar kemana-mana ya. Jadi diantar dulu yang menuju ke unit yang masih kita bahas ya. Jadi minggu depan sudah kalian yang harus bernalar kritis itu ya. Ini juga ada reviewnya sedikit ya untuk mengulang apa yang sudah kita laksanakan di hari itu ya. Nah, untuk terakhir sebelum bel di sini ada hal-hal yang bisa kita renungkan, yang bisa kita ingat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang punya potensi yang luar biasa ya, baik dari segi bahari maupun dari penghijauannya ya. Nah, yang harus tetap kita pertahankan sampai kapan itu ya, mulai dari depannya, peninggalan sejarahnya ya. Nah, ini flashback juga nih ke hari Rabu kemarin ya. Apa maksud yang kalian tangkap dari lagu nasional tersebut? Tanah Airku. Walaupun kalian pergi jauh, baik mau ke luar negeri ya, ke negara yang kalian tuju, jangan lupa pulang. Karena apa? Sebagus-bagusnya negara orang, lebih bagus kamu halaman. Dan ini kamu halaman kita yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga, yang harus kita promosikan ya terhadap dunia luar. Indonesia itu keren, Indonesia itu hebat ya. Nah, kita tunjukkan juga dari SDM yang unggul gitu ya. Kalau kalian sudah punya pengalaman seperti itu berarti sudah masuk ke tahap
terhadap MK ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, jadi agenda kita minggu depan sudah tahu ya. Jadi silakan bendahara memprint KKBD-nya. Ya, nanti kita review sedikit. Silakan kalian cari artikel-artikel yang membahas masalah kasus kalian. Silakan kalian argumentasi bersama teman-teman. Mau debat